5 tahun loh ternyata sudah beroperasi, berkembang dengan 45 cabang. Sekarang mungkin kalau yang dirasakan dari Apotek Roxy sendiri itu Bu Ala ngelihatnya transformasi 30 tahunan bisnis apotek ini seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi Apotek Roxy ini sudah ada sekarang di 45 cabang di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi memang kami masih berkembang di area Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi karena memang kita mau fokus di situ dulu sebelum kita ekspansi ke tempat lain. Selama 35 tahun tentunya banyak sekali inovasi dan transformasi yang kita lakukan ya. Terutama di saat konsep apotek itu mulai bergeser. Tidak hanya sekedar beli obat tapi juga untuk produk-produk yang sifatnya adalah preventif. Jadi Roxy juga menanggapi hal tersebut dengan menambah lagi assortment atau variasi produk dari obat ke OTC. Jadi secara garis besar sebetulnya kategori besar di sebuah apotek ini dibagi dua, Mbak Maria. Ada ethical, ada OTC. Kita menyebutnya begitu. Kalau ethical adalah obat-obat yang dibeli dengan resep dokter atau untuk pengobatan, sedangkan OTC lebih yang preventif, food supplement dan vitamin. Nah itu kita mulai bergeser menambah assortment OTC-nya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu kami juga dalam rangka transformasi tersebut kita juga memperkuat sistem distribusi dan supply chain-nya. Bahkan untuk produk yang cold chain, jadi ada produk yang harus disimpan dalam pendingin, itu kita sudah menyediakan. Jadi seperti insulin, injeksi dan lain-lain, itu kita siapkan karena adanya demand dari pelanggan atau customer untuk produk tersebut. Lalu untuk perubahan layout atau perubahan konsep ya Mbak Maria. Mungkin dulu kita membayangkan apotek itu benar-benar yang orang datang beli obat, bawa resep, terus nunggu gitu ya. Nah saat ini Apotek Roxy kita bangun dengan konsep nyaman, indah, bersih dan aman. Jadi dengan fasilitas ruang tunggu yang memadai, apotek yang indah. Mungkin kalau Mbak Maria jalan-jalan ke apotek seperti Apotek Roxy di Gandaria itu sangat menyenangkan ada di dalamnya. Jadi kita nggak dalam situasi yang harus sakit gitu datang ke apotek gitu. Ruang tunggu memadai, lalu parkiran yang luas, juga fasilitas seperti toilet pun kita perhatikan. Jadi hal-hal kecil itu yang membuat kita tetap sustain dan itulah transformasi yang kita lakukan. Ya. Berarti bukan hanya bertransformasi dari apa aja yang dijual dan apa aja yang disajikan untuk membeli, tapi experience yang ingin ditampilkan ketika kemudian para pengunjung atau pembeli datang tuh merasakan juga begitu ya. Transformasinya sampai ke sana gitu ya, A to Z gitu ya Bu Ala ya. Cuman ini menarik kalau dilihat dari puluhan tahun kan pola belanja obat masyarakat tuh seperti apa sih, dan juga consumer health dari era apotek yang dulu nih sama yang sekarang tuh seperti apa sih pola-polanya kalau dilihat dari customer behavior-nya Bu Ala? Polanya banyak mengalami perubahan, terutama dalam era digital pasca COVID gitu ya, itu merubah pola belanja konsumen khususnya ke apotek. Jadi untuk era digital ini di mana customer banyak dapat informasi dari mana saja ya dari digital, mereka bisa googling. Jadi sebelum datang ke apotek biasanya mereka googling dan mencari tahu obat yang dibutuhkan apa gitu, atau untuk preventif perlunya apa. Setelah itu mereka mencari tahu, tapi tetap mereka akan datang ke apotek untuk mendapatkan validasi dari tenaga farmasi yang ada di Apotek Roxy. Jadi mungkin saya perlu info juga Mbak Maria, di Roxy itu di Apotek Roxy hampir semua karyawan kami adalah tenaga kerja farmasi. Jadi mereka ngerti ada berarti ya soal obat-obatan. Ada apoteker, ada asisten apoteker. Jadi mereka siap untuk memberikan konsultasi mengenai produk, tidak hanya produk apotek tapi juga OTC-nya. Jadi semua yang terkait kesehatan di situ sudah dilakukan validasi, sehingga apotek itu fungsinya tidak hanya untuk membeli obat, tapi juga fungsinya adalah ke validasi, konsultasi. Jadi mereka akan trust terhadap Apotek Roxy. Nah itu dia, biasanya kan kita kalau datang ke apotek nanya siapa ya, mana ya yang compare antara produk A dan produk B. Kalau di Apotek Roxy mau tanya ke siapapun karena semuanya tenaga farmasi bisa menjawab begitu ya kebutuhan dari pelanggan atau customer. Nah kalau
tahun 2025 nih, kita review sedikit 2025 seperti apa nih perjalanan bisnisnya, kemudian juga pertumbuhannya, growth-nya, kemudian seperti apa kemudian Apotek Roxy melihat ceruk pasar yang ada di sepanjang 2025 di Buala. Ya. Untuk 2025 ini Apotek Roxy growth-nya positif, Maria. Jadi kita positif growth year on year untuk like for like store. Jadi di tahun 2025 kita ada buka 2 toko baru, itu di Alur Laut namanya. Di bulan Februari kita buka, lalu di Desember kita buka satu lagi Cikunir. Jadi tahun 2025 memang ada 2 toko baru dan ada 43 toko existing. Nah, 43 toko existing ini kita masih growth-nya positif, dan untuk yang 1 toko baru yang dibuka di Februari pun masih eksponensial dia growth sampai akhir tahun. Jadi kami rasa untuk bisnis apotik, terutama Apotek Roxy, kita masih mengalami pertumbuhan yang baik gitu ya. Berapa persen Bu pertumbuhannya kalau di year on year? Kalau ada sebut angka persentase pertumbuhannya nih, apakah sampai ke double digit gitu atau seperti apa? Kita growth-nya di double digit. Oke. Double digit berarti ya Double pertumbuhannya digit, compare to year on-nya, berarti compare to 2024 ya, 24 ke 2025. Memang secara traffic pasca COVID itu kita mengalami penurunan untuk traffic pengunjungnya, Mbak, karena ya kita sama-sama tahu bahwa pada masa COVID dan kembali ke normal kondisi pun masih orang sudah terbiasa untuk melakukan transaksi dari rumah misalnya gitu. Nah, untuk itu kita membuat sebuah antisipasi bahwa kita boleh order by WhatsApp gitu. Kita memfasilitasi WhatsApp order dan semua konsultasi, edukasi yang dilakukan oleh apoteker, karena yang menghandle WhatsApp ini juga apoteker, Mbak. Jadi pasien atau customer yang memerlukan obat kita konsultasikan melalui WhatsApp, lalu obatnya kita delivery. Nah, itu kita antisipasi juga. Tapi pada tahun 2025 traffic sudah mulai meningkat signifikan dan kembali seperti normal, karena memang butuh sebuah interaksi ya antara customer dengan apoteker, lalu dia ingin melihat produknya, lalu mengkonsultasikan resepnya gitu. Juga kami kan sudah buka 24 jam. Jadi hampir semua Apotek Roxy itu buka 24 jam. Paling cepat kita tutupnya jam 12. Jadi semua kebutuhan customer itu kita bisa layani sepanjang hari ya, sampai malam pun gitu. 24 jam kita akan layani. Sehingga itu membuat juga traffic kita meningkat secara signifikan, dan in term of basket size atau daya beli. Jadi walaupun daya beli customer secara global ya melemah ya, tapi untuk Apotek Roxy kita akan jaga, bahkan kita bisa maintain konsisten di basket size yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuma memang ada perubahan, Mbak Maria. Jadi dari sisi barang yang ada dalam basket tersebut jumlahnya jadi lebih banyak gitu. Jadi karena mereka ingin mendapatkan semua produk preventif dengan harga yang lebih terjangkau, tapi daya belinya masih di angka yang sama. Jadi kami bisa secara konsisten kami maintain, kami sediakan produknya apapun yang mereka butuhkan, kita usahakan itu tersedia, karena Roxy ini punya prinsip bahwa Roxy selalu memberikan solusi.